Baik, perkenalkan nama saya Siska Yuliantina dari kelas 3E Teknik Informatika NPM 1910631170045. Di sini saya memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Komunikasi Data Jaringan Komputer. Baik, yang pertama adalah urutan kabel strength dan cross beserta fungsi dari keduanya. Nah, sebelum kita mengetahui urutan kabel strength dan cross beserta fungsi dari keduanya, alangkah baiknya kita mengetahui dulu apa itu kabel strength, apa itu kabel cross. Nah, kabel strength merupakan jenis kabel yang memiliki cara yang sama antara ujung satu dengan ujung lainnya. Fungsi kabel strength ini biasanya digunakan untuk pemasangan device yang berbeda. Nah, contohnya itu seperti menghubungkan switch dengan router jaringan. Adapun untuk susunan warna kabel strength, ujung satu dengan ujung lainnya itu sama. Nah, berikut adalah urutan kabel strength, yaitu yang pertama putih orange, 2 orange, 3 putih hijau, 4 biru, 5 putih biru, 6 hijau, 7 putih coklat, 8 coklat. Nah, seperti pada tampilan di sini ini gambar. Nah, selanjutnya apa itu kabel cross? Nah, kabel cross itu merupakan kabel dengan susunan warna yang berbeda setiap ujungnya. Ini kebalikannya dari kabel strength ya. Nah, fungsi kabel cross ini digunakan menghubungkan device yang sama, seperti menghubungkan switch dengan switch, router dengan router. Nah, susunan warna kabel cross ini memiliki warna yang berbeda pada setiap ujungnya. Nah, untuk itu perhatikan urutan warna pada kabel cross berikut ini. Nah, ini urutan warnanya. Ini ada ujung kabel 1, ujung kabel 2. Perlu diingat bahwa kabel cross itu setiap memiliki warna yang berbeda pada setiap ujungnya. Selanjutnya, untuk nomor 2 yaitu konfigurasi routing perangkat jaringan komputer. Nah, yang pertama, kita itu harus membuat topologi jaringannya dulu. Nah, di sini saya telah membuat topologi jaringannya. Nah, lalu yang kedua yaitu pemberian IP address di setiap client sebagai berikut. Nah, di sini misalnya IP address-nya untuk kampus A, kampus B. Nah, untuk kampus A saya server 0-nya 192.168.10.5. Kampus B 192.168.20.5. Di sini pokoknya PC 0, PC 1, PC 2, PC 3 kita isi IP address-nya ya. Nah, lalu subnet mask-nya untuk kampus A kita masukkan 255.255.255.0, kampus B sama. Lalu default gateway untuk kampus 1 untuk kampus A 192.168.10.1, kampus B 192.168.20.1. Nah, dari konfigurasi di atas dapat dikatakan bahwa router 0 itu memiliki dua interface, yaitu 1. Interface dengan IP address 192.168.10.1 yang terhubung secara fisik ke network address 192.168.10.0. Nah, yang satunya lagi interface dengan IP address 192.168.20.0. Selanjutnya, tahap selanjutnya yaitu melakukan konfigurasi routing. Nah, untuk konfigurasi routing ini ada dua cara. Yang pertama ada via tampilan grafis atau GUI. Nah, yang kedua itu via teks CLI. Nah, untuk A, konfigurasi routing via GUI atau via tampilan grafis ini, pada router 0 atau IP address pas internet seperti langkah-langkah berikut ini. Nah, langkah-langkahnya kita ya, yang pertama kita klik router, lalu pilih menuju config. Nah, setelah itu kita atur IP address dengan alamatnya
192.168.10.1 dengan subnet masknya 255.255.255.0. Nah, pas Ethernet 0 garis miring 0 dan 192.168.20.1 subnetnya sama. Ini untuk pas Ethernet 0 garis miring 1. Nah, setelah atur IP address, kita checklist port status yang berada pada pojok kanan atas. Nah, ini gambaran konfigurasi pas Ethernet 0 garis miring 0. Nah, yang sebelah sini ini konfigurasi pas Ethernet 1 garis miring 0. Nah, selanjutnya yaitu konfigurasi routing via CLI. Nah, pada router 0 atau IP address Ethernet pas Ethernet, nah langkah-langkahnya seperti berikut ini. Pertama, kita klik router, lalu menuju CLI, lalu masukkan perintah-perintah berikut ini perintahnya. Ada perintah n, conte, integer, pokoknya lakukan perintah ini. Nah, ini adalah gambaran konfigurasi pas Ethernet via CLI ini. Nanti itu gambaran di itunya seperti ini. Nah, selanjutnya yaitu untuk tahap selanjutnya yang keempat itu kita melakukan tes koneksi jaringan. Nah, lakukan tes koneksi jaringan dengan perintah ping. Masuk ke desktop, lalu kita menuju command prompt. Nah, ketika perintah ping IP address tujuan. Nah, jika muncul seperti gambar berikut ini, maka konfigurasi routing berhasil. Nah, yang seperti ini. Kita ping dari server kampus A ke server dan PC client kampus B nih. Jika command prompt saat kita lakukan ping tampilannya seperti ini, maka ini berhasil. Adapun, nah ini juga kita melakukan ping juga dari PC client kampus B ke server dan PC client kampus A. Nah, ini jika berhasil. Nah, untuk selanjutnya yaitu nomor 3, instalasi jaringan komputer berbasis kabel. Nah, untuk instalasi, kita pertama harus gambarkan dulu topologi peer-to-peer. Nah, misalnya seperti ini. Lalu yang kedua, kita sediakan kabel UTP crossover. Nah, yang ketiga, kita sediakan 2 buah PC personal komputer atau laptop ya. Nah, yang keempat, sambungkan kedua PC tersebut dengan kabel crossover melalui port LAN card. Nah, yang kelima, pastikan di antara dua komputer sudah saling terhubung dengan kabel UTP atau adanya tanda koneksi seperti pada gambar di bawah ini dengan cara masukkan jendela kontrol panel, kemudian pilih network and sharing center. Nah, ini nanti kita pilih ini. Nah, setelah itu setting IP address masing-masing komputer. Nah, kita lakukan setting. Nah, caranya yaitu klik pada local area connection yang ada di network and sharing center, kemudian akan muncul jendela local area connection nih seperti ini. Local area connection properties, lalu klik 2 kali pada internet protocol version 4 ini. Nah, setelah itu makalah akan muncul kolom pengisian IP address ini. Nanti akan muncul. Nah, setting pada komputer yang lain dengan IP address kelas C yang sama. Akan tetapi, bedakan pada penomoran alamat untuk komputer-komputer yang lain. Nah, seperti 193.190.193.254. Subnet mask tetap sama. Nah, setelah itu, lalu klik OK.
Nah, selanjutnya yaitu yang keenam, yaitu kita melakukan tes koneksinya melalui command prompt dengan cara mengetikkan IP yang ingin dilihat koneksinya. Contohnya di sini kita mau ngeping ini 193.193.193.254, lalu ketekan enter. Nah, jika koneksinya sukses, akan terlihat seperti gambar di bawah ini, sukses. Nah, ini menandakan sukses. Tapi jika koneksinya gagal, maka akan muncul tampilan seperti ini nih. Di sini akan ada bacaan timeout. Nah, berarti ini gagal. Berarti ada kesalahan gitu. Nah, selanjutnya yaitu instalasi jaringan komputer berbasis nirkabel. Nah, secara prinsip dasar, jaringan WiFi terdiri atas dua komponen, yaitu access point dan WiFi NIC. Dengan demikian, maka proses instalasinya pun terdiri atas dua tahap utama, yaitu ada proses instalasi dan konfigurasi perangkat WiFi access point. Yang kedua, proses instalasi dan konfigurasi perangkat WiFi client. Nah, yang pertama yaitu instalasi WiFi access point. Nih, yang harus diperhatikan yaitu satu, posisi dan letak access point harus strategis. Yang kedua, letakkan perangkat WiFi AP pada tempat yang memiliki sumber listrik dan mudah dijangkau. Yang ketiga, lakukan konfigurasi WiFi access point, yaitu A. Langkah pertama adalah menyamakan segmen IP antara WiFi AP dengan komputer yang dipakai untuk konfigur. IP address default atau bawaan dari pabrik dapat dilihat di manualnya. Biasanya 192.168.1.1 dengan subnet masnya ini 25.255.255.255.0. Nah, yang B yaitu sambungkan AP WiFi dengan komputer menggunakan kabel data atau kabel internet jenis cross. Selanjutnya yang C yaitu kita buka aplikasi web browser dan ketika alamat IP address dari WiFi AP tersebut. Lalu tekan enter dan segera muncul tampilan user dan password. Nah, biasanya ya, user dan password defaultnya adalah admin dengan password kosong alias tanpa password. Nah, pastikan tidak ada settingan proxy server pada browser tersebut. Nah, yang selanjutnya D, setelah berhasil login dengan admin default, maka langkah berikutnya yang mesti dilakukan yaitu mengganti password default admin itu dengan password milik kita sendiri. Nah, selanjutnya yang E, konfigur mode access point WiFi dengan parameter sebagai berikut, yaitu konfigur CCID apa yang akan dipakai. Biasanya secara default SSID yang disetting menggunakan nama produk tersebut. Lalu pilihan SSID broadcast atau tidak. CCID merupakan salah satu kunci pengaman. Dengan tidak membroadcast CCID, maka klien yang tidak mengetahui CCID AP kita tidak bisa terkoneksi. Nah, selanjutnya pilih region negara Anda berada, lalu pilih channel yang dipakai. Jika menggunakan satu OP, maka pilih pilihan auto. Selanjutnya pilih mode ini. Kita bisa memilih satu dari ketiga mode tersebut atau gabungan dari ketiganya. Selanjutnya, channel width and lebar, channel pilih auto saja. Nah, yang F yaitu pengaman atau wireless security. Nah, kita memilih ini wireless security tadi atas 3 pilihan. Ada WEP, WEP2, WPA, dan WPA2. Lalu pengaturan khususnya, ada jenis WiFi access point yang memiliki fitur tambahan seperti router dan DHCP server. Nah, untuk pengaturan fungsi router adalah untuk mengatur koneksi WiFi klien agar bisa terkoneksi internet, yaitu kita pertama memilih jenis mode koneksi internet. Lalu memilih ISP dari koneksi internet, mengatur konfigurasi dial sistem dari ISP tersebut. Nah, kalau
pengaturan DHCP servernya, kita atur mode DHCP-nya menjadi enable ya. Lalu pilih dan tentukan rank IP address awal dan akhir yang akan diberikan ke klien. Lalu tentukan default gateway dan DNS-nya. Selanjutnya yaitu B, instalasi WiFi client. Nah, yaitu pertama, pastikan komputer dalam keadaan mati atau off. Buka casing komputer dan pasangkan WiFi card ke slot PCI motherboard. Untuk laptop biasanya sudah tersedia WiFi atau adapter dan tinggal konfigur saja. Nah, nanti yang B-nya kita nyalakan komputer dan pastikan WiFi NECI terdeteksi. Lalu selanjutnya cek pada koneksi wireless-nya, sisi ID apa saja yang terlihat. Nah, lalu selanjutnya yang D, pilih koneksi sesuai dengan sisi ID access point yang sudah kita setting. Yang E, klik dan pilih connect. Lalu yang F, masukkan key security yang sesuai. Yang G, tunggu sampai koneksi terbentuk. Lalu yang terakhir, yang G, tunggu sampai koneksi terbentuk. Nah, setelah koneksi terbentuk, maka proses ini selesai. Kita tinggal lanjutkan pada komputer klien yang lainnya. Oke. Selanjutnya, yaitu nomor 4, jenis-jenis keamanan jaringan nirkabel. Yang pertama di sini, Wired Equivalent Privacy atau WEP. Itu merupakan metode pengamanan dengan menggunakan enkripsi kunci. Nah, lalu yang kedua, Wi-Fi Protected Access atau WPA. Ini merupakan jenis keamanan yang menggunakan metode enkripsi algoritma RC4. Selanjutnya yaitu Wi-Fi Protected Access 2, WPA 2. Merupakan protokol keamanan jaringan nirkabel pengganti WPA. Selanjutnya ada Wi-Fi Protected Access Preset Key, WPA-PSK. Adalah pengamanan jaringan nirkabel terproteksi melalui password. Nah, di sini preset key itu metode autentifikasi klien dengan password hingga 133 karakter melalui teknik enkripsi WPA menggunakan enkripsi TKIP. Selanjutnya ada Wi-Fi Protected Access to Preset Key, WPA 2 PSK. Adalah sistem keamanan jaringan nirkabel atau wireless yang terbaru yang lebih baik dari WPA dan web. Nah, yang terakhir yaitu jenisnya MAC filter. Yaitu MAC address filtering adalah metode filtering untuk membatasi akses dari MAC address. Nah, semua perangkat jaringan mempunyai alamat MAC address-nya. Nah, yang terakhir yaitu macam-macam sistem operasi jaringan. Nah, di sini ada pertama Banyan VNS atau Virtual Integrated Network Service, yaitu sebuah sistem operasi jaringan populer pada akhir dekade 1980-an. Lalu ada Novel Network, itu sebuah sistem operasi jaringan yang umum digunakan dalam komputer IBM PC atau incompatible-nya. Nah, lalu ada LAN Manager, adalah suatu sistem operasi jaringan yang dikembangkan oleh Microsoft Corporation bersama dengan T-Com Corporation. Nah, selanjutnya ada Windows 98, Windows 2000 Profesional, Windows XP Profesional, dan Windows NT Workstation. Nah, seluruh window yang di atas ini tidak digunakan oleh server, tetapi dapat digunakan untuk menyediakan sumber daya untuk jaringan. Seperti dapat mengakses file dan menggunakan printer. Lalu ada GNU atau Linux. Ini turunan dari Unix yang merupakan freeware dan powerful operating system. Memiliki implementasi lengkap dari arsitektur TCP atau IP. Lalu ada Microsoft Windows NT Server.
ini menggunakan non-dedicated server sehingga memungkinkan untuk bekerja pada komputer server. Protokol jaringan menggunakan TCP atau IP dan Windows NT merupakan sebuah sistem operasi 32 bit dari Microsoft yang menjadi leluhur sistem operasi Windows 2000, Windows XP, dan Windows Vista. Nah, selanjutnya yaitu ada Unix. Unix adalah dia itu dapat menangani pemrosesan yang besar sekaligus menyediakan layanan internet seperti web server, FTP server, terus terminal emulation, akses database, dan network file system yang mengizinkan klien dengan sistem operasi yang berbeda untuk mengakses file yang disimpan di komputer yang menggunakan sistem operasi Unix. Terima kasih. Baik, cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan.